Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Syemima atau biasa dipanggil Syemima. Saya berasal dari Prodi Studi Islam Interdisipliner angkatan tahun 2023 atau bisa dikatakan masih semester 1. Saya di sini akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah agama Islam. Saya di sini akan membahas masalah tafsir tokoh Islam yang akan saya bedah kali ini, yaitu tentang Abdurrahman bin Muljam al-Muradi atau biasa kita kenal dengan Ibnu Muljam, yang terkenal karena dia telah membunuh khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib atau sebagai menantu Rasulullah. Pada bulan Ramadan, tepatnya pada hari ke-17 atau tanggal ke-17 Ramadan tahun ke-40 Hijriah, seorang yang dikenal fasih agama, bahkan sudah dipercaya pada kekhalifahan yang sebelumnya menjadi pengajar Al-Quran, dengan keji membunuh Khalifah bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib maksudnya, pada saat sedang sholat subuh. Ibnu Muljam dengan sengaja datang ke Kufah, Irak, atau tempat Sayyidina Ali, hanya untuk membunuhnya dengan membawa sebilah pedang yang sudah dibubuhi atau dilumuri dengan racun yang mematikan. Tebasan pedang yang beracun itu sangat mematikan, sehingga tiada harapan bagi Ali untuk selamat ataupun sembuh. Peristiwa ini begitu memilukan dan tercatat sebagai salah satu pembunuhan paling keji di dalam sejarah Islam. Pada saat membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam seraya berkata, "Hukum itu hanya milik Allah, bukan milikmu wahai Ali, dan bukanlah milik para sahabatmu." Tidak henti sampai di situ. Saat melakukan aksi bejatnya, Ibnu Muljam ini juga tidak berhenti mulutnya mengulang-ulang ayat 207 surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu ra'ufu bil ibad." Ayat yang berarti, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Tatkala Khalifah Ali bin Abi Thalib akhirnya gugur, Ibnu Muljam pun akhirnya dieksekusi mati dengan cara dikisos. Proses ini pun bisa membuat kita tercengang karena saat tubuhnya telah diikat untuk dipenggal kepalanya, ia masih sempat berpesan kepada Al-Qudu yang mendapat tugas untuk mengeksekusi, berkata seperti ini, "Jangan penggal kepalaku sekaligus, tapi tolonglah anggota tubuhku sedikit demi sedikit hingga aku bisa menyaksikan anggota tubuhku disiksa di jalan Allah." Demikianlah keyakinan seorang Ibnu Muljam yang berpendapat bahwasanya membunuh Ali bin Abi Thalib, yang notabene salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan menjadi menantu Rasulullah atau suami dari Sayyidah Fatimah, sekaligus saudara sepupu Rasulullah dan ayah dari Hasan Husain, dua pemimpin pemuda ahli surga, sebagai tindakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Naudzubillah. Aksi yang dilakukan oleh Ibnu Muljam ini adalah realitas pahit yang kita lihat pada kehidupan umat Islam sekarang, di mana antara para pemuda kita terdapat kelompok yang giat melakukan provokasi untuk membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa. Kelompok ini menggunakan intimidasi dan aksi kekerasan sebagai strategi perjuangan mereka. Mereka yang pada raut wajahnya memancarkan hidayah, mereka juga yang senantiasa membaca Al-Quran di waktu siang dan malam. Namun sesungguhnya mereka adalah kelompok yang merugi, sebab karakteristik mereka tepat sebagaimana sinyalemen yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis. Seperti ini hadisnya, akan ada kelompok manusia dari timur yang membaca Al-Quran tanpa melampaui tulang selangkah mereka. Mereka telah keluar dari agama, terlaksananya keluar anak panah dari busurnya. Maksudnya apa? Kebodohan yang mengakibatkan mereka merasa berjuang membela kepentingan agama,
Padahal hakikatnya mereka memerangi Islam dan kaum muslimin dari dalam. Sejatinya seperti Ibnu Muljam, figur lelaki yang soheh, zahid dan bertakwa, bukan lelaki bengal yang buta sama sekali terhadap ilmu agama. Di wajahnya terlihat dengan nyata jejak sujud. Ia juga hafal Al-Quran dan sekaligus menjadi guru yang berusaha mendorong orang lain menghafalkannya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menugaskannya ke Mesir demi mengabulkan permohonan Amr bin As yang memohon kepada beliau untuk mengirim ke Mesir figur yang hafal Al-Quran untuk mengajarkannya kepada penduduk Mesir. Tetapi meskipun Ibnu Muljam hafal Al-Quran dan bertakwa, bahkan rajin beribadah, namun semua itu tidak bermanfaat baginya. Ia mati dalam kondisi sul khotimah, tidak membawa iman dan Islam sama sekali, akibat kedangkalan ilmu agama yang dimilikinya dan berafiliasi dengan sekte Khawarij yang telah meracuni para pemuda muslim hingga melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai luhur agama Islam. Namun justru mengklaim semua itu adalah rangkaian membela ajaran Allah dan Rasulullah. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Bercermin dari figur Ibnu Muljam, tentu kita tidak perlu merasa aneh jika sekarang bermunculan berbagai macam kelompok-kelompok ekstrim yang mudah memprovokasi dan mengkafir-kafirkan terhadap sesama muslim yang berbeda pandangan, melakukan tindakannya persis seperti Ibnu Muljam. Kita tidak dapat menafikan, entah itu sekte Khawarij, Syiah dan Muawiyah atau lainnya, semuanya itu sama. Dalam hal pemikirannya itu pemikiran-pemikiran yang dangkal. Intinya itu. Jadi yang saya maksudkan di sini bukan membahas masalah sektenya, tapi membahas sosok figur yang sekarang juga banyak kita temui di zaman ini. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama para ulama dan umaro untuk membentengi kaum muslimin di Indonesia dari ide-ide keagamaan destruktif yang dikembangkan oleh generasi pewaris Abdurrahman bin Muljam, dan untuk berusaha keras menghalangi siapapun yang ingin menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kelompok-kelompok yang hampir sama ataupun Khawarij sekalipun. Terima kasih. Wallahu a'lam. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jikalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.